Halo guys, selamat datang kembali di channel Aca News Studio. Sebelum kita masuk ke berita terbaru kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share video ini, serta aktifkan tanda loncengnya juga ya guys. Mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, AM Hendro Priyono angkat bicara terkait kabar kedekatannya dengan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang. Saya sampaikan kepada sahabat karib saya, I am your friend indeed, so I have to be a friend in need. Saya tetap membela, dan bukan saya sendirian, banyak juga. Saya akan perkenalkan satu. Hendro Priyono membantah menjadi sosok yang membekini Panji Gumilang. Hendro Priyono menjelaskan awal mula dirinya mengenal sosok Panji Gumilang. Saat itu pada tahun 1999 Panji Gumilang meminta Presiden ketiga B.J. Habibie untuk meresmikan Ponpes Al Zaitun. Presiden Indonesia waktu itu B.J. Habibie memerintahkan Menteri Agama untuk menyelidiki Ponpes Al Zaitun yang minta beraudiensi kepada Presiden dalam rangka untuk meresmikan pesantren Al Zaitun. Di situ saya pertama kali dengar ada nama pesantren Al Zaitun, kata Hendro Priyono. Hendro Priyono menjelaskan saat itu jabatannya masih menjadi Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. Pada sidang kabinet, Menteri Agama yang ditunjuk B.J. Habibie untuk menyelidiki Al Zaitun, saat itu memaparkan jika Ponpes Al Zaitun tidak memiliki masalah secara ideologi politik. Diterangkan Al Zaitun dipimpin oleh seorang bernama Panji Gumilang dan diceritakan bahwa dari sisi ideologi politik tidak ada masalah, karena Panji Gumilang juga berpikiran cukup dalam pengetahuan filsafat Pancasila dan dari sisi kurikulum dan sisi pelajaran yang diberikan Ponpes, menurut Menak waktu itu tidak ada masalah, ungkapnya. Saat itu, kata Hendro Priyono, B.J. Habibie pun datang ke Al Zaitun untuk meresmikan Ponpes tersebut. Setelahnya, Hendro Priyono mengaku tidak pernah mengetahui lagi bagaimana kelanjutan Al Zaitun. Sampai kemudian, pada masa pemerintahan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, Hendro Priyono diminta untuk menggantikan ketum PDIP itu menghadiri peletakan batu pertama untuk gedung pembelajaran. Saat itu Hendro Priyono menjabat sebagai Kepala BIN. Saya pun pergi ke sana lewat darat, untuk meletakkan batu pertama gedung pembelajaran yang namanya Gedung Dr. Insinyur Soekarno. Saat itu pertama kali saya kenalan dengan Panji Gumilang, ucapnya. Dia melihat Ponpes Al Zaitun saat itu merupakan ponpes yang cukup modern. Menurutnya, secara ideologi politik, tidak ada masalah dengan Ponpes Al Zaitun. Secara politik saya kira tidak ada masalah waktu itu, karena Presiden RI yang meresmikan, artinya kalau dalam perkembangannya itu berbeda, tentu saja pengetahuan saya ini pengetahuan zaman saya, tahun 1999 pertama kali saya dengar nama Al Zaitun. Dan 2001 apa 2002 saya lupa itu kedua kalinya saya tahu Al Zaitun, jelasnya. Hendro Priyono lantas merasa aneh jika dikaitkan dengan polemik Al Zaitun saat ini. Hendro Priyono menilai saat itu, B.J. Habibie tidak mungkin sembarang meresmikan Ponpes. Isu ini kembali jadi perbincangan publik setelah Panji Gumilang diduga melakukan penistaan agama. Hingga saat ini, menurut Nur Wahid, Eni belum tercantum dalam .tot sebelum mendapatkan ketetapan dari pengadilan. Karena itulah, melihat dari aspek historis dan ideologi, serta gerakannya yang masih ada hingga saat ini, tentu kita mendorong agar NI dimasukkan dalam .tot sehingga bisa dijerat dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, ucap dia. Polri koordinasi ke PPATK soal temuan 256 rekening Panji Gumilang. Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, soal temuan ratusan rekening milik pemimpin Pondok Pesantren, Ponpes, Al Zaitun Panji Gumilang. Polri mengaku telah membentuk tim untuk berkoordinasi dengan PPATK. Yaitu menjadi bagian dari tugasnya Bareskrim, nanti itu sudah ada tim yang dibentuk, ada tugasnya masing-masing siapa yang harus berkoordinasi dengan PPATK misalnya, ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Sandi menjelaskan penyidik juga masih akan memeriksa saksi ahli. Pemeriksaan ahli bertujuan memperdalam sejauh penistaan agama dan penyimpangan yang diduga terjadi. Karena sampai sekarang ini kan masih satu, laporan penistaan agama, dan ada informasi banyak dari masyarakat, baik itu melalui media online, media sosial lainnya, itu semua bisa menjadi bahan untuk diverifikasi, ungkap Sandi. Terkait ratusan rekening bank terkait Panji Gumilang,
Hal itu semula diungkap Menko Polhukam Mahfud MD. Namun Mahfud tak menjelaskan secara detail. Mahfud mengungkapkan rekening terkait Panji Gumilang ada 289. Nama pemilik rekening itu, kata Mahfud, beda-beda, namun masih tetap ada unsur nama Panji Gumilang. Ya memang. 256 rekening atas nama Abu Toto Panji Gumilang, Abdusalam Panji Gumilang, nama di itu ada 6. Ada Abu Toto, ada Panji Gumilang, ada Abu Salam, pokoknya 6 lah. Dan dari situ, 256 rekening atas nama dia dan 33 rekening atas nama institusi. Jadi 289, kata Mahfud kepada wartawan di Jakarta, Rabu 5 Juli.